Bismillah, Bismillah, Allah, Allah, Allah. Bismillah, 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 Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umura muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, wa qad assallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Babu man zakara annahu yarfa'u yadayhi idza qama minas sintain. Bab seseorang atau ulama yang menyebutkan sesungguhnya seseorang mengangkat ia akan kedua tangannya, idza qama minas sintain, apabila dia berdiri dari dua rakaat salat, yakninya tasawuf awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah wa Muhammad ibn Ubaid al-Muharibi qala hadatsana Muhammad ibn Fudail an Asim ibn Kulayb an Muharib ibn Dithar an Sayyidina ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min rak'atayn kabbara wa rafa'a yadayhi. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama, apabila berdiri ia Nabi sallallahu alaihi wasallam min rak'ataini, dari dua rakaat, yakni tasawuf awal, kabbara, nisya takbir ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'a yadayhi, dan mengangkat ya Nabi akan kedua tangannya, hadis. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن بن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dari Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana, ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama, apabila berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila salatil maktubati, untuk salat maktubah, salat lima waktu, kabbar, takbir ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'a yadayhi, dan mengangkat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kedua tangannya, hazwa mankibai, sejajar dengan dua bahunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Wa yasna'u misla dzalik, dan mengerjakan ya Nabi seperti demikian juga. Dzalik rafa'a yadayhi hazwa mankibai, mengangkat dua tangan sejajar bahu, idza qada qira'atahu wa arada ayarka, apabila telah menyelesaikan ya Nabi akan bacaannya, surah Al-Fatihah dan surah, wa arada ayarka,
dan ingin ia Nabi untuk rukuk, diangkat lagi tangan ketika ingin rukuk. Wa yasna'u idza rafa'a min rukuk, dan melakukan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya mengangkat tangan apabila bangkit ia Nabi dari rukuk, yakni angkat tangan ketika i'tidal. Wala yarfa'u yadayhi fi syai'in min salatihi wa huwa qa'id, dan tidak mengangkat ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kedua tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyai'in, pada gerakan apapun min salatihi, dari salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qa'id, padahal dianya Nabi itu duduk. Jadi ketika Nabi duduk itu tidak ada yang mengangkat tangan, tidak ada gerakan yang Nabi mengangkat tangan dalam gerakan tersebut. Kemudian yang terakhir, wa idza qama minas sajdatain, apabila berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dua sujud. Dua sujud yang dimaksudkan di sini adalah dua rakaat. As-sajdatain maksudnya rakaatain. Apabila berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dua sujud, rafa'a yadayhi, mengangkat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kedua tangannya. Kadzalik, seperti demikian juga, seperti demikian maksudnya mengangkat dua tangan sejajar dengan bahu. Wa kabbara, dan membaca takbir ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis نبينا قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ناصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه. Diriwayatkan daripada Malik bin Huwairis, dari Sayyidina Malik bin Huwairis, qala, beliau berkata, ra'aitun nabiyya, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u, mengangkat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yadaihi, akan kedua tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara, apabila takbir ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza raka'a, apabila ruku' ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza rafa'a ra'sahu min ruku', dan apabila bangkit atau mengangkat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kepalanya Nabi dari ruku'. Sampai di mana diangkat tangan tersebut? Kabbara, raka'a, rafa'a, hatta yablugha bihima, sehingga menyampaikan ya Nabi dengan keduanya dua tangan furu'a udhunai. Nah, furu'a udhunai tafsirannya adalah a'alihima, yang paling di atas kedua telinga, yang paling di atas dua telinga. Jadi sampai dengan telinga yang paling atas. Nah, ini riwayat ketiga. Pertama hazwa mankibai, kemudian syahmata udhunai, kemudian furu'a udhunai, maknanya a'adi udhunai. Nah, ada satu riwayat lagi, nanti kita lihat. Nah, hadis. Wa billahi qala hadatsana ibnu Mu'adzin qala hadatsana abi wa hadatsana Musa ibn Marwan qala hadatsana Syu'aib yani ibn Ishaq al-ma'na an Imran an Lahiq an Bashir ibn Nahikin qala Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, law kuntu quddaman nabiy sallallahu alaihi wasallam la araitu ibtayhi. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, apa kata beliau, law kuntu, jikalau adalah aku quddaman Nabi, di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah aku duduk, aku berada di depan Nabi ketika Nabi salat mengangkat tangan, la raaitu ibtai, sungguh aku akan melihat kedua ketiaknya Nabi.
Kemudian kalau di sini, kapan nampak ketiak di sini? Nah, ini hadis yang sahih enggak? Sahih. Hadisun sahihun wa akhrajahu an-Nasa'i. Nah, ini daripada kalau sekiranya nalar daripada salafi tidak bisa memahami jam'ul dalail, menggabung beberapa hadis. Kalau dia enggak terima penjelasan kita mengangkat dua bahu adalah lebar, sementara tingginya adalah syahmata sama furu', maka ini hadis yang paling mudah untuk dicerna. Kalau dia tidak bisa terima sistem metode mustalah hadis, metode usul fikih dalam menyikapi hadis yang berbeda, poin pertama yakni al-jama'. Nah, kalau ini dia tidak bisa cerna dengan kepalanya, maka hadis ini yang paling mudah untuk disampaikan. Coba Anda praktekkan bagaimana cara mengangkat tangan. Kata Sayyidina Abu Hurairah, kalau saya ada di depan dia, kalau saya ada di depan Nabi, saya akan bisa lihat dua ketiak Nabi. Coba kalau angkat tangannya begini, ketiak mana yang nampak? Kapan nampak ketiak? Kalau angkatnya begini, baru nampak ketiak. Kalau begini, nggak ada nampak ketiak, terjepit ketiaknya. Nah, jangan istimbatnya Nabi SAW nggak pakai baju. Bukan istimbatnya ke sana. Istimbatnya kalau saya berada di depan Nabi dan Nabi nggak pakai baju, kan andai. Nah, hadis. بن قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود أن علقمة قال سيدنا عبد الله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه قال فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا yakni al-imsaka ala rukbatain. Nah, ini ada revisi dalam pelaksanaan sholat. Dari Sayyidina Al-Qamah, dari Imam Al-Qamah, qala, berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, allamana, telah mengajarkan kepada kami oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata, akan ibadah salat. Fakabbara, maka takbir ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'a yadayhi, dan mengangkat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kedua tangannya. Falamma raka'a, maka tatkala telah ruku' ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabbaqa yadayhi baina rukbatayhi, mengeratkan ya Nabi akan kedua tangannya antara dua lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa balagha dzalika Sa'dan, berkata Imam Al-Qamah, maka sampailah hadis itu kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala, maka berkatalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, sadaqa akhi, benar saudaraku itu. Kunna naf'alu hada, sungguh adalah kami dulu. Nah, sungguh adalah kami dulu, kami melakukan ini, yaitu mentakbik tangan ketika ruku. Summa amarana biha, kemudian direvisi, memerintahkan ya Nabi akan kami dengan ini, yakni imsaka ala rukbatain, menahan tangan atas dua lutut. Nah, takbik yaitu dengan menjepitkan tangan antara dua lutut. Nah, kayaknya sampai sekarang mazhab Sayyidina Abdullah bin Mas'ud solatnya berdemikian, ditadbik. Allahu Akbar. Ini awal-awalnya. Kemudian Nabi perintahkan imsak begini. Awal Islam begini.
kayak kayak mengupas manggis. Nah, orang anak-anak lah. Kalau orang dewasa ngupas manggis gampang saja. Kalau anak-anak tuh sampai dijepit. Nah, jadi awal-awal Islam solat ditatbik, dijepit dua tangan antara dua lutut, kemudian dinasikh, dimansuh dengan nasih imsak ala rukbatain. Babu malam yazkir rafa inda ruku'i. Bab seseorang atau ulama yang tidak menyebutkan mengangkat tangan ketika ruku'. Tidak menyebutkan mengangkat tangan ketika ruku'. Ini mazhab daripada Hanafi. Hanafi angkat tangan cuma waktu takbir saja. Yang lain tidak ada mungkin angkat tangan. Nah, ini dalil daripada mazhab Imam Abu Hanifah. Naam. Bila qala hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Waqi' an Sufyan an Asim ya'ni ibn Kulayb an Abdurrahman ibn al-Aswad an Alqamah qala qala Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ala usalli bikum salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fa shalla falam yarfa' yadayhi illa marratan. Nah, berkata Imam Alqamah, berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ala usalli bikum salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adakah tidak, maksudnya maukah aku praktekkan salat dengan kalian? Maukah aku praktekkan dengan kalian akan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, berkata ya Alqamah, fasalla, maka salatlah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, falam yarfa' yadi, maka ia tidak mengangkat kedua tangannya kecuali satu kali saja. Maka dia tidak mengangkat kedua tangannya kecuali satu kali saja, yaitu waktu takbiratul ihram. Yang lain tidak ada. Nah, ini mazhab Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kemudian diasuh oleh Imam Alqamah, kemudian dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Jadi seluruh mazhab yang ada itu berlandaskan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada sahabatnya. Nah, ada sahabat yang mengamalkannya. Jadi kelompok sahabatnya ada, tabi'innya ada, mazhabnya ada, dalilnya ada. Maka seluruh mazhab itu memiliki dalil masing-masing. Jadi kalau mengamalkan, ada orang mengamalkan mazhab berbeda dengan kita, mereka berada di jalan yang benar. Mereka dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin umat disatukan dalam satu mazhab. Nah, perbedaan mazhab itu memberikan kemudahan kepada umat, memberikan kemudahan. Nah, maka pemikiran yang salah kalau ada usaha-usaha untuk menyatukan dalam satu mazhab. Nah, kecuali kalau dia tinggal dalam negara yang sama, itu wajar. Nah, seperti Asia Tenggara atau Asia secara umum itu mengamalkan mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hada hadisul mukhtasar min hadis tawil laisa huwa bisayy ala hadzal lafzi al-mazkur qala hadatsana nam Bila qala hadatsana Muhammad bin Subbah al-Bazzaz qala hadatsana Syariq an Yazid ibn Abi Ziyad an Abdurrahman ibn Abi Layla an Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi ila qaribin min udhunayhi thumma la ya'ud. Diriwayatkan dari Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu an, ini sahabat kedua yang merayakan mengangkat tangan dalam solat cuma sekali. Kata Sayyidina Barra bin Azib, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salat, apabila memulai ya Nabi akan solat, rafa'a yadayhi,
mengangkat ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dua tangannya Nabi. Kemana dia angkat? Qaribin min udhunai, dekat ke dua telinganya Nabi. Tsumma la ya'udu, kemudian tidak mengulang ya Nabi, tidak mengulang angkat tangan, sekali saja. Hadis Bila qala hadatsana Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri qala hadatsana Sufyan an Yazid nahwa hadits syarikin lam yakul thumma la ya'ud. Qala Sufyanu qala lana bil Kufa ba'du thumma la ya'udu. Diriwayatkan daripada Yazid sama hadisnya dengan hadis syarik, tapi tidak mengatakan summa la ya'ud. Enggak ada redaksi summa la ya'ud. Hadisnya cuma sampai rafa'a yadayhi ila qaribin min udhunai. Enggak ada kata-kata summa la ya'ud. Kemudian berkata Imam Sufyan Ibnu Uyainah, qala lana bil Kufa, berkata ia Syarik kepada kami di Kufa, ba'du setelah itu. Apa katanya? Summa la ya'ud. Nah, jadi hadis pada Syarik memang tidak mengatakan summa la ya'ud, cuma ketika kami pindah ke Kufa, beliau riwayatkan dengan kalimat summa la ya'ud. Hadis Bila qala hadatsana Al-Hasan ibn Ali qala hadatsana Muawiyah wa Khalid ibn Amr wa Abu Hudzaifah qalu hadatsana Sufyan bi isnadihi bihadza qala fa rafa'a yadayhi fi awwali maratin wa qala ba'duhum maratan wahidatan. Nah, diriwayatkan daripada Abu Hudzaifah qalu, daripada Muawiyah, Khalid bin Amr, Abu Hudzaifah, tiga ulama besar, qalu hadatsana Sufyan bin Uyainah bi isnadi bihadza qala farafa'a yadayhi, mengangkat ya Nabi diangkat kedua tangannya di awal kali. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian mereka marratan wahidah, sekali saja. Hadis Wabil qala hadatsana Husain ibn Abdurrahman qala akhbarana Waqi'un an ibn Abi Layla an akhihi Isa an al-Hakam an Abdurrahman ibn Abi Layla an Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina iftataha as-salata thumma lam yarfa'huma hatta insarafa. Diriwayatkan dari Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, ra'aitu, aku pernah melihat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi, mengangkat ia Nabi akan kedua tangannya hina iftataha as-salat, ketika memulai ia Nabi akan salat, thumma lam yarfa'huma, kemudian tidak mengangkat ia Nabi akan keduanya dua tangan, hatta sarafa, sehingga salam ia Nabi. Insarafa yang berpaling dari salat, maknanya selesai, sehingga salam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bila qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an ibn Abi Dhi'b an Sa'id ibn Sam'an an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi sholati rafa'a yadayhi maddan. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala, apabila masuk ya Nabi dalam ibadah salat, rafa'a yadayhi, niscaya mengangkat ya Nabi yadaihi, kedua tangannya Nabi, maddan. Nah, maddan apa i'rabnya? Berkata Allama Syaukani, boleh saja maddan itu nasab di atas maf'ul mutlaq dengan fi'il yang ditakdirkan yamudduha maddan. Boleh juga i'rabnya nasab, i'rabnya untuk hal, rafa'a yadayhi fi hali kaunihi maddan, ditakwil kepada isim fa'il. Boleh juga i'rabnya masdar nasab dengan kalimat rafa'a. Nah, boleh juga maddan itu maf'ul mutlaq dengan fi'il rafa'a, rafa'a yadayhi. Nah, kalau rafa'a kan dia tidak satu kalimat. Kata beliau rafa'a itu sama maknanya di madda. Nah, asal madda menurut dua adalah jar, menarik, dan madda juga menarik. Jadi ada tiga opsi untuk i'rab maddan. Pertama, hal ditawil kepada isim fa'il. Yang kedua, maf'ul mutlaq dengan fi'il taqdir madda yang muddu.
Ketiga, maf'ul mutlaq dari fi'il rafa'ah karena dia anggap sama makna, jadilah dia masdar maknawi. Nah, kumtu wukufan, jalastu qu'udan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya Nabi mengangkat tangannya maddan ai. Nah, penafsirannya lagi. Itu baru i'rabnya. Qala Imam Johari maddan nahar ai irtifa'u. Walahu ma'an akhar zakara sahibul qamus wa ghairu wa qad fassara Ibnu Abdul Bar maddal mazkur fil hadis bi maddil yadain fawqa al-udhunain ma'ar ra's. Itu salah satu maknanya, mengangkat dua tangan sampai ke bagian atas telinga serta kepala. Nah, itu maddan. Wal murabihi ma yuqabilu nasar mazkur fi riwayatil ukhra li'anna an-nasar tafriqul asabi'. Wal hadisu yadullu ala masyhuriyati raf'il yadain inda takbiratul ihram. Pada qala Imam fi Sahih Muslim naha ajmal umma ala dzalika inda takbiratul ihram intaha. Mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram ini ijma' ulama, enggak ada khilafiyah. Nah, berarti maddan di sini mengangkat sejajar dengan telinga. Itu mana maddan? Maddan setinggi-tingginya. Karena maddan artinya tadi sama dengan rafa'an. Nah, mengangkat ya Nabi akan kedua tangannya setinggi-tingginya, maksudnya sejajar dengan dua telinga. Babu wad'il yumna 'alal yusra fi shalah. Bab meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam salat. Hadis وبه لا يقول حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو محمد عن العلاء بن صالح عن زرعة بن عبد الرحمن قال سمعت النبي ابن زبير يقول صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. Aku pernah mendengar Sayyidina Abdullah bin Zubair berkata, Safful qadamain ay min sunnati Rasulillah qala hafizna hajar fi sahih nakhba wa min as-siwa al-muhtamala qaul as-sahabi min as-sunnah aksar la dzalika marfu'. Kalau ada sahabat mengatakan min as-sunnah, itu hadisnya hukumnya hukum hadis rafa' marfu'. Wa naqala Ibnu Abdul Bar fi ittifaq qala in qala ghairu as-sahabi kadzalika malam yuda'if ila sahibi ka-sunnatil umarain. Wa fi naqli ittifaq an-nadhar an as-Syafi'i fi asl al-mas'alah qawlan zabil annahu ghairu marfu' Abu Bakar as-Sayrafi min asy-Syafi'iyyah wa Abu Bakar ar-Razi Hanafiyah wa Ibn Hazm min ahli az-Zahir wa tahtajju bi anna sunnah taraddud baina nabi wa baina ghairi wa ujibu bi anna timna irada ghaira nabi sallallahu alaihi wasallam ba'idun. Enggak ada tafsirannya. Safful qadamain. Nah, coba lihat pemusaffu. Safu apakah rapat atau enggak? Baca dulu hadis yang lain. وبه لا يقول حدثنا محمد بن بكر ابن الريان عن الهشام ابن بشير عن حجاج ابن أبي زينب عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فراه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يداه اليمنى على اليسرى. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala annahu sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kana ada ya Sayyidina Abdullah yusalli sedang mengerjakan salat ya Sayyidina Abdullah fa wada'a yadahu yusra 'ala al-yumna, lalu dia letakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya. Salat begini. Fara'ahu Nabi, maknanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a yadahu, lalu meletakkan ia Nabi akan tangannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang kanan, alal yusra, di atas yang kiri. Nah,
Ini hadis yang keberapa yang sudah antum rangkum belum? Bagaimana sikap Nabi terhadap orang yang melakukan pelanggaran dalam sholat, walaupun perkara kecil, walaupun dalam sholat sunat, walaupun perkara yang kecil. Nah, Nabi langsung robah. Nah, ada yang dengan sahabat yang membuka rambut Sayyidina Hasan bin Ali. Nah, kepangannya dibuka. Beliau sedang sholat buka. Beliau lihat, fokus saja masalah kamu, ya, lihat saya. Nah, ada juga dengan Sayyidina Nabi memutar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Kemudian sudah ada catatannya kemarin, termasuk ini. Nah, Sayyidina Nabi SAW melihat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan. Nabi enggak tunggu selesai sholat, langsung Nabi robah sedang sholat. Fatisaf menyusun, menumpuk baris lurus, rapat enggak ada. menyusun, menumpuk, membariskan, hamparan. Saful qadamain, meluruskan. Nah, meluruskan dua telapak kaki. Jangan satu maju, satu mundur. Saful qadamain, meluruskan dua telapak kaki. Wa wad'ul yad 'alal yad, meletakkan tangan di atas tangan. Maksudnya tangan kanan di atas tangan kiri. Itu bahagian dari sunnah Nabi SAW. Kata jumhur ulama, ketika sahabat mengatakan sunnah, maka hukumnya masuk hadis marfu'. Cuma ada beberapa ulama yang tidak sependapat. Satu, Abu Bakar As-Sayrafi, ulama Syafi'iyah. Dua, Abu Bakar Ar-Razi, mazhab Hanafi. Kemudian Ibnu Hazm. Siapa Ibnu Hazm? Pemuka mazhab Az-Zahiri. Nah, ulama mujtahidnya adalah Daud Az-Zahiri. Nah, ini mazhab Daud Az-Zahiri. Ini bukan mazhab mu'tabar, mazhab yang enggak boleh diamalkan. Dia lihat zahir hadis saja. Nah, asal ada indikasi sedikit saja disinggung dalam hadis, sudah jadi hukum. Kalau kamu sakit, uzur sholat jamaah. Nah, kalau sakit kukunya dikit, uzur sholat jamaah. Ini kan sakit nih. Nah, Nabi kan bilang ada sakit. Nah, ini saya tertusuk jarum pentul. Nah, tertusuk jarum jahit, jadi sakit, enggak sholat jamaah. Nah, sakit gigi dikit, boleh enggak sholat jamaah. Itu Daud Az-Zahiri. Tapi argumennya berdebat itu sangat mantap, kuat sekali. Mazhab Daud Az-Zahiri. Nah, kalau untuk mau belajar sistem debatnya, beli kitabnya Muhalla. Bukan Mahali, Muhalla. Kawan saya dia beli kitab Mahali, dia beli Muhalla. Nah, dia pengen katanya beli kitab Mahali, pergi ke buffet. Sampai di pondok, Muhalla ini beli, bukan Mahali. Mahali kan ada tulisannya Mahali. Qulubi wa Umairah yang ada. Nggak ada Mahali di sana. Nah, niatnya beli Mahali, dia beli Muhalla. Siapa mau baca mazhab Imam Syafi'i aja nggak khatam, mau baca mazhab Az-Zahiri lagi? Akhirnya jadi pajangan saja. Nah, hadis. وبه إليه قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حفص بن غياث قال عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جهيفة أن علي رضي الله عنه قال من السنة والكف على الكف في الصلاة تحت السهرة. Nah, ini mazhab dalil Imam Abu Hanifah. Nah,
Sesungguhnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, di antara sunnah adalah meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan. Jadi begini cara pakainya nih. Nah, kaf alal kaf. Ini yang namanya kaf. Nah, termasuk ini kaf. Meletakkan kaf atas kaf begini. Nah, kemudian tahta surah bawah pusar. Nah, karena di bawah pusar terputar lah, nggak mungkin lurus begini kan? Nah, terus ini bisa juga. Karena nggak bisa lurus, saya bengkok ini. Ini salatnya. Kayak orang nggak semangat gitu. Nah, ini udah 4 bulan dari PB. Jadi kalau begini ini masih luar dalam negeri. Jadi kalau udah sampai pecinya yang kayak jenderal tuh, apa? Peci kain, alumni Padri, pejuang Padri. Oh, itu dah bolak-balik, dah mondar-mandir itu. Nah, itu ada pecinya tipis itu. Nah, begitu umat menjadikan tokoh sebagai panutan, nggak bertanya lagi sunnahkah atau nggak sunnah. Nah, bagaimana kalau sekiranya tokoh-tokoh agama membikinkan contoh-contoh yang nggak bagus? Nah, hadis. Wabihi qala sana Muhammad ibn Qudamah an yakni ibn A'yan an Abi Ba'dar an Abi Talut an Abdussalam an ibn Jarir ad-Dabbi an abihi qala ra'aitu Aliin radhiyallahu anhu yumsiku shimalahu biyaminihi ala rus'agi fawqa as-suhrah. Diriwayatkan daripada Ibnu Jarir ad-Dabbi dari bapak beliau Abu Jarir, qala, aku pernah melihat Sayyidina Ali radhiyallahu an yumsiku shimalahu, belum memegang tangan kirinya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, di mana dipegang ala rusri, di pergelangan tangan. Nah, ini beda lagi posisi tangan, dipegang, digenggam. Fauqas surati, di atas pusar. Kalau sekiranya hadis ini diangkat, hadis sebelumnya diangkat oleh mazhab Abu Hanifah menjadi dalil bersedekap itu di bawah pusar, maka hadis yang sama dari Sayyidina Ali juga. Nah, hadis yang sama dari Sayyidina Ali juga itu ada diriwayatkan tahta surah. Menurut riset daripada mu'allik atau muhakkik, yaitu Hafiz Samsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu mengatakan hadis nomor yang mengatakan meletakkan tangan di bawah pusar dan meletakkan tangan di atas pusar itu kedua-duanya dhaif. Nah, atas dasar apa ulama Hanafiyah memilih hadis di bawah pusar lalu meninggalkan hadis di atas pusar, sementara di atas pusar juga dhaif, perawinya juga sama-sama Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Sayangnya, bagusnya di sini nggak ada campur mazhab. Kalau antum belajar di Rewin, nah itu campur mazhab, dan guru-gurunya Syafi'i Hanafi. Jadi Syafi'i di sana yang kena babak belur. Nah, tapi kalau belajar ke sana setelah menguasai fikih Syafi'iyah, setelah belajar hadis, antum bisa ngomong. Nah, di sana makamnya mau di situ. Hadis. Wabihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abdul Wahid bin Ziyad an Abdurrahman bin Ishaq al-Kufi an Sayyar Abil Hakam an Abi Wa'il qala Abu Hurairah radhiyallahu an akhdhul akuffi 'ala al-akuffi fi salati tahta as-suhrah. Berkata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, akhdhul akuffi 'ala al-akuffi, memegang telapak tangan di atas telapak tangan di dalam ibadah salat di bawah pusar.
Bukan di atas pusar, di bawah pusar. Hadis. وبه قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا الهيثم يعني ابن حميد عن ثوار عن سليمان Sawar untuk mandi itu. ثوار عن ثور عن سليمان ابن موسى عن طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يداه اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. Nah, diriwayatkan daripada Imam Tawus. Imam Tawus ini kayaknya tabi'in. Tidak ada komentar. Diriwayatkan daripada Sayyidina Tawus radhiyallahu anhu adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u yadahul yumna, meletakkan ia Nabi akan tangan kanannya Nabi ala yadil yusra, di atas tangan kirinya Nabi. Thumma yashuddu bainahuma, kemudian yashuddu menahan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengeratkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahuma, antara keduanya dua tangan, ala sadrihi, atas dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi shalah, dia Nabi dalam salat. Nah, di atas dada itu mazhab Imam Malik. Malik bukan enggak pakai bersedekah, urus saja. Wallahu a'lam. Imam Ahmad sahih. Nah, jadi mau di atas dada ada dalilnya, mau di atas pusar ada dalilnya, mau di bawah pusar ada dalilnya, mau di bawah dagu ada dalilnya. Nah, yang nggak pakai bersedekah belum jumpa dalilnya. Mungkin ada juga tapi belum jumpa. Nah, yang nggak ada dalilnya itu, yang nggak ada dalilnya menyuruh orang ikut dia semua, nggak ada dalilnya. Nah, yang kedua yang nggak sholat, nanti yang nggak ada dalilnya. Jadi lagi sholat dia terserah mau pakai tangan nggak sholat dia, atau tangannya dilipat kah, atau di bawah pusar, di atas pusar, di dada, asalnya yang di kepalanya. Nah, kalau di pinggang mau dilarang oleh Nabi. Allahu Akbar, itu dilarang sholat, itu namanya khasir, sholat berkaca pinggang. Babu ma yustatahu bi salatu minad du'a. Bab sesuatu yang diawali dengannya akan sholat dari doa. Doa iftitah, doa istiftah. Hadis. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلامة عن أمي ماجشون ابن أبي سلامة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati, apabila berdiri ya Nabi untuk salat, kabbara, nisya takbir ya Nabi, summa qala, kemudian berkata ya Nabi setelah takbir, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, itu Nabi kita wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa
la ilaha li illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa aqtaraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa ant wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsana illa ant wasrif anni sayyi'a la yasrifu sayyi'a illa ant labbaika wa sa'daik wal khairu kullu fi yadik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alaik astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa iftitahnya Nabi SAW. Terjemahkan Apri. Jadi yang diajarkan sana tapi enggak pakai terjemahan. Wajjahtu, aku hadapkan wajhi mukaku lilladzi bagi zat fataras samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi, hanifan, hakadan aku cenderung kepada kebenaran, musliman, hakadan aku tunduk dan patuh, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk dari orang-orang musyrik. Inna salati, jadi anak enggak boleh baca panjang, wa ma ana. Nah, itu secara kaidah bacaan, tapi secara tasawufnya enggak boleh sering baca saya. Nah, saya dan nyumbang kemarin itu, saya udah buat masjid di sana, saya sudah rutin istiqomah 7 hari setiap tahun. Kemudian saya, nah enggak boleh banyak saya, karena saya itu enggak boleh diperpanjang, saya itu pendek saja. Nah, wa ma ana minal musyrikin, saya tidak termasuk orang musyrik. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, hanya untuk Rabbil Alamin. Nah, kata Allah, bohong lo. Nah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya Allah. Wa bidzalika umirtu, dengan demikianlah aku diperintahkan, yaitu tidak mensekutukan Allah. Wa ana awalul muslimin, akulah yang pertama dari orang Islam, yaitu di zaman Nabi SAW, di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi ya Nabi, di zaman kita enggak yang pertama, maka kita bilang wa ana minal muslimin, aku termasuk orang Islam. Allahumma, wahai Allah, engkaulah Malik, Raja, la ilaha illa li, tidak ada Tuhan bagiku kecuali hanya engkau, anta rabbi, engkau Tuhanku, wa ana abduk, aku hambamu, zalamtu nafsi, aku telah zalimi diriku sendiri, wa aqtaraftu bi dzambi, aku mengakui dosaku, faghfirli, maka ampunilah bagiku, dzunubi, dosa-dosaku, jami'an, semuanya, innahu, sesungguhnya, la yaghfiru dzunuba illa ant, tidak ada yang mengampuni akan dosa kecuali Allah, oleh engkau. Wahdini, berilah aku petunjuk atau bimbinglah aku, li ahsanil akhlaq, bagi akhlak yang terbaik. La yahdi, tidak ada yang bisa membimbing, li ahsaniha, bagi akhlak yang terbaik kecuali engkau. Wasrif anni, palingkan dariku, sayyi'aha, yang jelek-jeleknya akhlak. La yasrifu sayyi'aha, tidak ada yang bisa memalingkan yang jeleknya akhlak kecuali engkau. Labbaik wa sa'daik, aku datang memenuhi panggilanmu. Wal khairu kullu fi yadaik, kebaikan semuanya ada di dua tanganmu. Wasyarru laisa ilaik, kejelekan bukan kepadamu. Anabik wa ilaik, aku bersamamu dan kepadamu, aku denganmu dan kepadamu. Nah, ini kalau orang tarikat ini sangat mendalam bahasa anabik. Nah, anabik, aku denganmu, aku denganmu. Nah, aku sholat denganmu, aku puasa denganmu, aku berjalan denganmu, aku tidur denganmu, aku bersamamu, kamu bersamaku, aku ada kamu, kamu adalah aku. Oh gawat.
sampai dia pada tahap wihdatul wujud. Nah, itu tahapan tu yang zuk tu menarik dia, ditarik lagi sehingga hilang dia di dalam zat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan, siapa kamu? Aku Allah. Baru dipenggal kepala. Ini asal usul daripada ajaran wihdatul wujud. Perasaan yang terlalu mendalam bersama Allah diungkapkan menjadi sebuah bahasa, akhirnya menyesatkan bagi orang awam. Mereka sebetulnya tidak sesat, tapi mereka dalam bahasa mabuk cinta yang dianggap sesat oleh orang luar. Nah, mereka orang-orang mabuk cinta dengan Allah yang dianggap sesat oleh bahasa orang yang tidak dalam mabuk cinta. Nah, seperti kita melihat kawan-kawan mabuk cinta, tidak bilang sesat, parah kali dia. Bagi dia bukan satu parah, itulah jati dirinya. Nah, dalam masalah apa Anda? Saya pernah pengalaman. Biasa orang pengalaman tu langsung dia nyambung nih. Nggak pengalaman dia nggak tahu. Apri, masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ana bik wa ilaik tabarakta, engkau maha agung. Tabarakta kemudian dalam tafsir ada maknanya azamat. Wa ta'alaita, engkau maha tinggi. Astaghfiruka, aku minta ampun kepadamu. Wa atubu ilaik, aku bertobat kepadamu. Wa idza raka'a qala, apabila Nabi ruku', Nabi baca doa berikut, Allahumma laka raka'tu, ya Allah, karenamu lah aku ruku', wa bika amantu, denganmu aku beriman, wa laka aslamtu, karenamu aku masuk Islam, khasha'a laka sam'i, khusuk, fokus, tunduk kepadamu oleh pendengaranku, wa basari, penglihatanku, wa mukhi, otakku, wa izami, tulangku, wa asabi, urat-uratku. Wa idza rafa'a, apabila Nabi bangkit, Nabi baca sami Allahu liman hamida, Allah maha mendengar bagi orang yang memujinya, mendengar oleh Allah bagi orang memujinya. Ini khabariyatul lafzi, insyaiyatul makna. Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami, bagimulah pujian. Mil'al samawat, sepenuh langit, wal ardi, sepenuh bumi, wa mil'a ma bainahuma, sepenuh antara kedua langit dan bumi, wa mil'a ma syi'ta, sepenuh apa yang kamu mau, min syai'in ba'du, dari sesuatu setelahnya, sepenuh langit dan bumi dan di antara keduanya tadi. Sepenuh apa saja ya Allah yang kau mau. Wa idza sajada, apabila sujud ya Nabi, qala, Nabi baca doa berikut, Allahumma laka sajadtu, ya Allah, karenamu lah aku sujud, wa bika amantu, denganmu aku beriman, wa laka aslamtu, karenamu aku tunduk patuh. Sajada wajhi, telah sujud zatku, lilladzi khalaqahu, bagi zat yang telah menciptakannya. Telah sujud wajahku bagi zat yang telah menciptakannya, wasawwarahu, dan yang telah membentuknya, fa ahsana suratahu, lalu ia telah membaguskan bentuknya wajah, wasyaqqa sam'ahu, yang telah memberi pendengarannya wajah, wa basarahu, dan penglihatannya wajah, wa tabarakallah ahsanul khaliqin, maha tinggi Allah sebaik-baik yang membentuk. Wa idza salama minas salati, apabila salam ya Nabi dari salat, artinya mau salam, bukan telah salam tapi mau. Sama di sini maknanya dengan ayat idza kumtum ilas shalah, mau.
Apa Nabi baca? Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampuni bagiku ma qaddamtu, dosa yang telah aku kerjakan sudah lama, atau ma qaddamtu, dosa yang aku telah dahulukan, wa ma akhartu, dosa yang aku kerjakan nanti, wa ma asrartu, dosa yang aku kerjakan diam-diam, wa ma alantu, dosa yang aku kerjakan terang-terangan, wa ma asraftu, dosa yang aku terlanjur dalam mengerjakannya, wa ma anta alamu bihi minni, dan dosa apa saja yang engkau lebih tahu dengannya dosa dari aku. Antal muqaddimu, engkau zat yang duluan, tidak ada yang sebelummu apapun. Antal muakhiru, engkau zat yang kekal belakangan, tidak ada yang kekal selain engkau. La ilaha illa ans, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau wahai Rabb. Nah, ini hadis bukan hanya berbicara tentang doa iftitah. Sengaja Imam Abu Dawud merangkum hadis ini lebih awal dengan lengkap. Hadisnya akan terulang nanti dengan penggalan-penggalannya di belakang, yaitu doa-doa yang dianjurkan ketika rukuk, bacaan ketika i'tidal, bacaan ketika sujud, doa yang dianjurkan ketika tasawuf akhir. Dan ini juga yang dibaca dalam kitab fikih ketika seseorang sholat sendirian, sholat sunat, atau dia imam dari mahsurin, radina bitulis sholat, mereka setuju semuanya sholat dilamakan, maka dianjurkan rukuknya dibaca Subhana rabbil azimi 3 kali, kemudian ditambah dengan doa yang ini. Sujudnya dia baca Subhanal a'la 3 kali, kemudian ditambah dengan doa yang ini. Kalau sekiranya dia mau baca Subhana rabbil azimi 3 kali, 11 kali, atau Subhana rabbil azimi 3 kali ditambah dengan doa Allahumma laka raka'tu, maka ulama Syafi'iyah katakan lebih baik Subhana rabbil azim 3 kali ditambah dengan Allahumma laka raka'tu daripada Subhana rabbil azim 11 kali. Hadis Wabihi qala thana Hasan bin Ali qala thana Sulaiman bin Dawud al-Hashimi qala akhbarana Abdurrahman ibn Abi Zinad an Musa bin Uqbah an Abdullah bin Fadl ibn Rabi'ah ibn Harith ibn Abdul Muttalib an Abdurrahman al-A'raj an Ubaidillah bin Abi Rafi' an Ali ibn Abi Talib an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila salati al-maktubah kabbara wa rafa'a yadayhi wa mankibaihi wa yasna'u mithla dhalika idza qada qira'atahu wa idza arada an yarka'a wa yasna'uhu idza rafa'a min ar-ruku'i wa la yarfa'u yadayhi fi syai'in min salatihi wa huwa qa'idun wa idza qama min sajdataini rafa'a yadayhi kadzalika wa kabbara wa da'aha nahu hadits Abdul Aziz fi du'a yazid wa yanqusus syai'a wa lam yadhkur wal khairu kulluhu fi yadayk wasyarru laysa ilayk wa zada fihi wa yaqulu inda insirafihi minas salati Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa a'lamtu anta ilahi la ilaha illa ant. Insyaallah. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Talib dari Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu kan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada ya Nabi idza qama ila shalah, apabila berdiri ya Nabi untuk salat maktubati, salat wajib 5 waktu, kabbar, nisya takbir ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'a yadayhi, mengangkat ya Nabi akan kedua tangannya Nabi, hazwa mankibi, sejajar dengan 2 bahunya Nabi, wa isna'u misla dzalik, mengerjakan ya Nabi seperti demikian. Apa demikian? Mengangkat 2 tangan. Idza qada qira'atahu, apabila telah menyelesaikan ya Nabi akan baca Nabi untuk rukuk.
Wa yasna'uhu idza rafa'a min ruku', melakukan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya mengangkat tangan apabila bangkit ya Nabi dari ruku'. Jadi 3 kali. Titik komanya untuk yang kedua yaitu idza arda yarfa. Wa yasna'u misla dzalik idza qada qira'atahu wa idza arada yarfa. Sana berhenti. Nabi melakukan demikian mengangkat tangan apabila telah menyelesaikan bacaannya dan apabila beliau ingin ruku. Dan wa yasna'uhu mengerjakan ya Nabi akannya mengangkat tangan idza rafa'a min ruku', apabila beliau bangkit dari ruku'. Wala yarfa'u yadayhi, tidak mengangkat ya Nabi akan kedua tangannya fi syai'in min salati, pada gerakan apapun dari salatnya ketika beliau sedang duduk. Hadis ini sudah terulang. Wa idza qama min as-sajdatain, apabila bangkit ya Nabi dari sujud, dari 2 sujud, artinya dari 2 rakaat, rafa'a yadayhi, mengangkat ya Nabi seperti demikian juga. Wa kabbara, dan beliau takbir. Ini hadis sudah kita baca sebelumnya, tapi yang diinginkan di sini adalah wada'a, Nabi membaca doa seperti hadis Abdul Aziz. Nah, hadis Abdul Aziz yaitu yang tadi. Ada nama Abdul Aziz? Ada kakek guru. Nah, dari Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud memiliki guru Abdullah bin Mu'az, Ubaidullah bin Mu'az. Ubaidullah bin Mu'az punya guru ayahnya sendiri yaitu Mu'az. Mu'az memiliki guru Abdul Aziz bin Abi Salamah. Nah, itu hadis Abdul Aziz. Jadi wada'a, Nabi baca doa seperti hadis Ibnu Aziz dalam doa, tapi yazid wa yanqus, menambah dan mengurangi ia. Jadi di sini ada tambahan, ada pengurangan dari sebelumnya. Walam yadhkur, dan beliau tidak menyebutkan wal khairu kulluhu fi yadik wasyarru laisa ilaik. Ini dalam hadis riwayat ini tidak ada penambahan itu. Nah, itu kekurangannya. Wa yang khusus syekh, nah itu kurangnya. Tambahnya mana? Wa zada fihi, dan tambahan adalah hadis imam di sini. Enggak tahu siapa kemana dinisbahkan ini. Yazid wa yang khusus siapa? Siapa Yazid wa yang khusus? Yang mau Yazid, yang mau Yanqus dari hadis Abdul Aziz itu siapa? Enggak jelas? Bingung kita kembalikan, apakah Hasan bin Ali, apa Sulaiman bin Daud al-Hashimi, atau Abdurrahman bin Abi Zinad. Nah, nggak tahu dimaksud itu siapa yang Yazid, siapa yang Yanqus. Kalau kita katakan ini hadis siapa? Ini hadis siapa? Ketika antum ditanya ini hadis siapa? Nah, ketika hadis sebelumnya dikatakan itu hadis Abdul Aziz. Hadis Abdul Aziz itu nomor 4 dari perawi. Abdullah bin Mu'az, Mu'az, Abdul Aziz nomor 3. Apakah kita ambil juga di sini nomor 3? Hasan bin Ali, Sulaiman bin Daud, Abdurrahman bin Abi Zinad gitu. Karena sanadnya nggak ada yang sama satu pun. Abdurrahman al-Araj. Hah? Abdurrahman al-Araj an Ubaidillah bin Abi Rafi. Itu hadis Abdurrahman. Di mana? Araj bin Abdul Muttalib. Hadis Abdurrahman al-Araj an Ubaidillah bin Abi Rafi an Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Araj.
Dibaca di mana? Di atas. Ini sanad ini. Sanadnya? Ya. Coba baca. Yang hadis pertama hadatsana Ubaidillah bin Mu'ad qala hadatsana Abi qala hadatsana Abdul Aziz ibn Abi Salamah an ammihi al-Majishuni ibn Abi Salamah an Abdurrahman al-A'raj an Ubaidillah bin Abi Rafi an Ali ibn Abi Thalib. Hadis yang kedua qala hadatsana Al-Hasan ibn Ali qala hadatsana Sulaiman bin Abu Dawud al-Hashimi qala akhbarana Abdurrahman ibn Abi Zinad an Musa ibn Uqbah an Abdullah ibn Fadl ibn Rabi'ah ibn Harith ibn Abdul Muttalib an Abdurrahman al-A'raj an Ubaidillah bin Abi Rafi'. Berarti sanad nomor 3-nya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib sama Ubaidillah bin Rafi' sama Abdurrahman bin A'raj sama, kemudian Majisun bin Abi Salamah, itu yang beda. Di sini Abdullah bin Fadl. Abdullah bin Fadl bin Rabi'ah. Nah, kenapa yang hadis tadi disebut hadis Abdul Aziz? Kalau dikatakan hadis yang pertama hadis Majisun bin Abi Salamah, di sini adalah hadis Abdullah bin Fadl. Itu cocok. Kenapa? Karena dia satu guru. Nah, satu guru yaitu Abdurrahman bin A'raj. Dia berarti satu guru dua murid. Jadi ikhtilaf, maka dikatakan hadis Abdullah bin Fadl sama hadis Majisun. Tapi tidak, hadis pertama dikatakan Abdul Aziz. Nah, maka nggak bisa kita pastikan ini hadis siapa nisbahnya. Nah, wada'an nahwa hadis Abdul Aziz. Nabi baca doa mirip dengan hadis yang dilakukan oleh hadis Abdul Aziz. Hadis yang di sanadnya ada Abdul Aziz. Nah, di dalam doa. Nah, yazidu wa yanqus syai'a. Menambah dan mengurangi ia akan sesuatu. Nah, riwayat yang kedua ini ada tambahan, ada pengurangan dari hadis Abdul Aziz. Pengurangannya apa? Wal khairu kulluhu fi yadi wa syarrul laisa ilaik, itu enggak ada. Walam yadhkur, dia tidak sebutkan kalimat ini. Berarti dia mengurangi. Wal khairu kulluhu fi yadi wa syarrul laisa ilaik. Wa zada fi, tambahannya apa? Wa zada fi, dia tambah padanya. Wa yaqulu inda sirafi, berkata ya Nabi ketika berpalingnya Nabi dari salat. Maksudnya ketika ingin berpaling. Allahumma ighfir li ma qaddamtu ma akhartu ma asrartu ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa ant. Naam. Hadis. Abi Ilai qala hadatsana Amr ibn Uthman qala hadatsana Suraih ibn Yazid qala hadatsani Su'aib ibn Abi Hamzah qala li Muhammad ibn Munkadir wa ibnu Abi Farwah wa ghairuhuma min fuqaha ahli al-Madinah fa idza qulta anta dzaka faqul wa ana minal muslimin, yakni qawluhu wa ana awwalul muslimin. Naam. Qala li Muhammad ibn Munkadir, berkata kepada saya, kata Su'aib bin Abi Hamzah, oleh Muhammad bin Munkadir, oleh Ibnu Abi Farwah, oleh selain keduanya dari para ulama fikih penduduk Madinah, fa idza qulta anta dzak, maka apabila kamu baca dzak, yang itu, maka katakanlah wa ana minal muslimin. Yang itu yang mana? Yang itu maksudnya wa ana awalul muslimin. Jadi kalimat wa ana awalul muslimin itu dalam hadis, apabila kamu yang baca, katakanlah wa ana minal muslimin. Jangan wa ana awalul muslimin juga. Bingung mereka ini Nabi hidup lagi.
Terakhir hadis. وبه إليه قال حدثنا بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن قتادة وثابت وحميد عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفظه النفس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات فإنه لم يقل بأسا فقال الرجل أنا يا رسول الله جئت وقد حفظني النفس فقلتها فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, ja'a ila shalah, datang ia untuk salat, wa qad hafazahu, sungguh jahadahu nafas. Apa bahasanya? Hafazah, sesak nafas. Sesak nafas tu kayak penyakit ini, ngos-ngosan, nah, terengah-engah, ngos-ngosan akannya oleh nafas, karena takut dia diletakkan soal pertama. Dapat dia takbir, Allahu Akbar, alhamdulillah, dapat alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, dia bersyukur kepada Allah karena dapat rakaat pertama. Allahu Akbar, alhamdulillah, dapat alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi itu secara spontanitas syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia dapat rakaat. Nah, karena dia membacanya ngos-ngosan sehingga suaranya terbawa oleh nafas dengan kedengaran keluar. Falamma qada Rasulullah, maka tatkala menunaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan salatnya, Nabi bilang, ayyukum mutakallimu bil kalimat, siapa di antara kalian yang ngomong dengan beberapa kalimat. Nah, kalau orang Arab bisa dikatakan mutakallim bil kalimat karena bacaan mereka dan bahasa sehari-harinya sama. Nah, kita mungkin menganggap aneh, siapa yang ngomong tadi dalam salat? Itu batal jadinya. Kalau Arab dikatakan membaca itu mutakallim, itu wajar karena bacaan dengan baca sehari-harinya sama. Siapa yang berbicara, siapa yang membaca, untuk terjemahan kepada orang awam, siapa yang membaca dengan beberapa kalimat, fa innahu lam yakul ba'san, jangan takut, dia enggak membicarakan, dia tidak membaca satu dosa, dia tidak mengucapkan sesuatu yang berbahaya. Maka berkata laki-laki, ana ya Rasulullah, saya wahai Nabi, jitu, aku datang, wa qad hafazani nafas, sungguh ngos-ngosan akan aku oleh nafas. Faqultuha, aku bacakannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad ra'aitu, demi sungguh aku melihat 12 malaikat, yabtadirunaha, mereka yabtadir, bergegas akannya kalimat, ayyuhum, siapa di antara mereka yang akan mengangkat akannya kalimat. Wa zada Humaid, idza ja'adukum falyamshi nahwa ma kana yamshi. Nah, apabila datang oleh salah seorang kalian, hendaklah dia berjalan ke arah yang ada ia berjalan. Kemana dia berjalan, ke situ saja, enggak perlu berlari, enggak perlu jalan terburu-buru. Fal yusalli ma adraka, dikerjakan salat apa yang dia dapat, wal yaqdi ma sabaqa, dilanjutkan apa yang dia ketinggalan. Nah, ini hadis yang perlu dicermati, bahasanya ibadah yang terpenting dalam Islam adalah ibadah salat. Kemudian sahabat menambahkan doa dalam salat, enggak sengaja lagi. Kemudian Nabi enggak pernah ajarkan,
tapi ternyata Nabi membenarkan. Bukan hanya membenarkan, tapi Nabi memotivasi 12 malaikat itu ikut senang juga, kejar-kejaran dia. Siapa yang akan mengangkat? Oh, ini amalan bid'ah nih, biasa duluan mengangkat. Ini amalan baru. Nah, ini yang menjadikan catatan bagi para ulama Ahlussunnah. Ternyata ada beberapa amalan yang ditambah di dalam sholat oleh sahabat, baik sengaja maupun tanpa sengaja. Ternyata Nabi menyikapinya dengan cara baik. Maka ulama mengambil hukum di sana bahasanya masih terlindungi dalam qawaid, dalam kaidah umum, maka penambahan itu tidaklah salah, karena doa, karena salat itu sendiri adalah doa. Wallahu a'lam.